Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Selain itu, saya sendiri akan segera menuju ke Gunung Gantung. Aku juga harus berurusan dengan Quick Down Cathedral, mengingat salah satu anggota mereka mencoba membunuhku. Memilih berkelahi dengan Katedral Quick Down mungkin bukan langkah terbaik, Yang Qi, kata Kaisar Hantuyama. Kamu harus berhati-hati, orang-orang tua di sana kemungkinan dekat dengan tingkat demi immortal, dan Anda bahkan bukan sage hebat. Paling-paling, kamu bisa menangani grade sage level rendah dalam pertarungan, tetapi apapun yang lebih tinggi dari itu, dan kamu akan terbunuh. Saya akan menjadi sage besar segera, kata Yang Qi dengan senyum tipis. Setiap langkah dalam level Great Sage lebih sulit dari sebelumnya. Anda memiliki jalan yang sulit di depan Anda. Jangan terburu-buru, atau Anda akan berakhir dengan bunuh diri, dan kemudian semua harapan saya untuk mendapatkan teknik itu akan pupus. Aku tidak akan mati oleh kesusahan surgawi, atau oleh tangan musuh manapun, jadi bersabarlah. Beralih ke saudara-saudaranya yang bersumpah, dia berkata, baiklah, waktunya telah tiba untuk menyatukan benua. Saudara-saudara, datanglah. Dengan ini saya menunjuk Anda sebagai parlemen pendiri dari para tetua agung dari Sage Monarch Society. Anda sekarang memiliki kekuatan untuk mengawasi semua urusan di benua itu. Iya kakak, saudara-saudaranya yang bersumpah berdiri untuk mematuhi. Tidak diragukan lagi, saat ini, mereka adalah sekutu terpenting bagi Yang Qi. Mereka telah bersumpah untuk hidup dan mati bersamanya, dan karena itu, dia tidak perlu mempertanyakan kesetiaan mereka. Sebentar lagi, saya akan membantu memperkuat basis kultivasi Anda, membuat Anda lebih kuat. Ayo, kalian semua memasuki surga Legiun Dewaku. Saat mereka melakukannya, mereka dikelilingi oleh cahaya suci yang mengeluarkan kotoran di dalam diri mereka, dan menenangkan pikiran mereka. Tanpa ragu-ragu, Yang Qi memasukkan batu roh tingkat bijaksana ke dalamnya, mengisi lautan energi mereka dengan kekuatan. Yang Qi pada dasarnya memberi mereka fondasi baru, memastikan bahwa mereka dapat meninggalkan level Leviathan dan menjadi legendaris. Tentu saja, terobosan yang sebenarnya perlu datang dari kemampuan dan pencerahan mereka sendiri yang Qi tidak bisa memaksakan itu. Namun, mereka sekarang akan memiliki kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk berhasil. Hampir tidak ada keraguan sama sekali bahwa mereka pada akhirnya akan mencapai level dongeng dari para pejuang energi kuno. Seperti yang sangat terkenal, di zaman kuno, legendaris dikenal sebagai pejuang energi, Sage Agung disebut orang suci, demi Immortals adalah setengah abadi, dan Demolisers adalah abadi. Dalam hal level di luar penghancuran, mereka tidak dipahami atau dibicarakan secara umum. Setengah bulan berlalu, kata-kata perbuatan Yang Qi telah menyebar ke seluruh benua kaya subur, dan banyak ahli melakukan perjalanan tanah untuk mengkonsolidasikan kekuatan berbagai sekte dan klan, termasuk lembaga lainnya. Tentu saja, ada orang-orang di Institut Dewa Laut dan Institut Naga Sejati yang melawan, tetapi mereka dieksekusi. Untuk waktu yang singkat, hujan kematian dan pembantaian melanda benua kaya subur. Banyak mantan anggota masyarakat putra mahkota terbunuh, dan pemberontak lainnya yang tak terhitung jumlahnya dipenjarakan dan disegel secara ajaib. Setelah setengah bulan lagi, segalanya menjadi stabil. Mempertimbangkan bahwa Institut Demi Immortal dan bekas ibu kota dinasti leluhur Sage terletak di pusat benua kaya subur, di mana energi roh paling melimpah, masuk akal bagi Yang Qi untuk memindahkan kota Raja Sage di sana. Medan disesuaikan seperlunya untuk mengakomodasi perubahan. Juga, lubang cacing ruang waktu didirikan di energi paleo kekacauan awal di bawah benua, memungkinkan pengambilan energi dari pesawat abadi, yang selanjutnya memperkuat kota. Akibatnya, Sage Monarch City terus tumbuh dan berkembang. Itu diperintah oleh parlemen tetua yang dikelola oleh saudara kandungnya dan ayahnya, yang membuat keputusan tentang sumber daya, populasi, pemerintahan, dan sejenisnya. Yang Qi tidak perlu menangani masalah seperti itu secara pribadi. Setengah bulan lagi berlalu, dan Kanselir Sun Moon kembali dengan Hua Tianxiong, membawa banyak batu roh dan kekayaan dari benua barat, serta harta magis dan budak. Mempertimbangkan semua pekerjaan yang sedang berlangsung di benua kaya subur, kerja paksa adalah aset yang sangat berguna. Bagi para pembudidaya seni energi, batu roh itu seperti makanan, dan semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak yang bisa dicapai. Dengan masuknya batu roh, itu berarti bahwa penduduk benua kaya subur tidak perlu terlalu bergantung pada pil konvergensi energi. Itu adalah peningkatan yang signifikan sehingga sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata.
Ada banyak pertempuran dengan penduduk setempat di benua barat. Gereja Blight Legion melakukan perlawanan terbesar, dan pertempuran besar terjadi di sana yang berakhir dengan penghancuran gereja. Benua barat dalam kondisi yang sangat buruk sekarang. Hampir seolah-olah gerombolan belalang yang rakus telah menyapu mereka. Anehnya, tidak ada seorang pun dari Gunung Gantung yang pernah muncul. Sementara itu, Sage Monarch Society menangani masalah di benua kaya subur. Mereka mengakhiri segala jenis iblis-iblis, memusnahkan raja-raja iblis dari 72 gua, dan raja-raja iblis dari 36 gua. Kejahatan lama sedang dibasmi, memungkinkan rakyat jelata menjalani kehidupan yang makmur dan damai. Jalan dan kanal dibangun, membentang dari kota Sage Monarch ke segala arah, membuat perjalanan di dalam benua menjadi lebih mudah. Yang Qi membuat keputusan untuk membagi benua kaya subur menjadi 9 prefektur, yang masing-masing diperintah oleh seniman energi ahli. 2. Sebulan berlalu, dan benua itu berada dalam situasi yang sangat stabil, dan telah mencapai puncak kejayaan yang baru. Keseimbangan kekuatan antara 4 institut dan dinasti kekaisaran sekarang menjadi sesuatu dari masa lalu. Kanselir Sun Moon saat ini adalah anggota parlemen terkuat. Setiap hari, karavan akan menuju ke benua barat untuk membuka tambang batu roh baru. Pengiriman demi pengiriman batu roh mengalir ke benua kaya subur, dan khususnya kota Sage Monarch. Pada saat ini, klan yang sekarang menjadi kekuatan terkaya dan terkuat di seluruh benua. Jika seseorang bisa berdiri di tempat yang sangat tinggi dan melihat ke bawah ke benua kaya subur, mereka akan melihat tempat yang sangat berkembang. Lebih jauh, ada kekuatan yang mengaduk di kedalaman tanah, sesuatu yang berusaha untuk berkembang, untuk mengubah benua dari tempat dengan langit melengkung dan bumi datar menjadi planet seperti benua gempa fajar. Catatan 1. Gu Fengxian awalnya bentrok dengan Yang Qi di chapter 93, lalu dibunuh sebagai Blood Upeti di chapter 121. 2. 9 prefektur atau 9 provinsi adalah nama puitis untuk Tiongkok kuno, yang selama waktu tertentu dalam sejarah, terdiri dari 9 divisi administratif yang sebenarnya. Dalam novel fantasi Tiongkok ini, 9 prefektur provinsi terkadang hanya sinonim untuk dunia. Dalam bab ini Anda dapat melihat istilah yang digunakan secara harfiah. Lanjut John. Kaisar Hantu Yama mendecakkan lidahnya dengan setuju. Saya terkesan, Yang Qi. Anda tidak hanya benar-benar menjara benua barat, Anda membuka operasi penambangan baru. Dan Anda terhubung ke banyak pesawat abadi, memungkinkan kekuatan dari sana untuk mengisi benua kaya subur. Setelah waktu yang cukup berlalu, dan energi yang cukup terkumpul, Anda akan dapat mengubah tempat ini dari bumi yang datar dan surga yang melengkung, menjadi sebuah planet. Itu benar-benar akan menjadi sesuatu. Bahkan Kaisar Agung Richelieu sendiri tidak berhasil melakukan hal seperti itu. Dia bekerja keras untuk mencoba melakukannya, berharap untuk menggunakan lonjakan kekuatan yang dihasilkan untuk mendorong dirinya ke tingkat demi immortal. Pada akhirnya, dia gagal, terutama karena dia tidak pernah mendapatkan persetujuan dari roh bijak di Planar Pearl. Yang Qi memejamkan mata dan menggunakan energi sejatinya untuk mengirim visinya melampaui ruang abu-abu benua kaya subur dan keluar angkasa. Dari sudut pandang itu, dia bisa melihat kota Sage Monarch dan koordinat spasial yang mengelilinginya, serta tanda segel abadi yang menghubungkan benua dengan pesawat abadi, dan memungkinkan energi vital tak terbatas untuk memasukinya. Di antara berbagai alam kehidupan, tempat-tempat dengan langit melengkung dan bumi datar adalah jenis yang paling rendah. Jenis pesawat tertinggi berikutnya adalah planet, dan lebih tinggi dari itu adalah sistem planet. Pada zaman kuno, benua Yorewild telah dianggap sebagai sistem planet, yang berarti bahwa ia berisi ratusan miliar planet, serta banyak lempeng benua, yang semuanya terhubung untuk menciptakan bidang keberadaan yang sangat besar. Adapun pesawat dengan sifat yang lebih tinggi daripada sistem planet benua liar benua, mereka adalah pesawat abadi dongeng. Seringkali, mereka disebut sebagai surga ini dan itu. Misalnya, surga tanpa gangguan, surga Kaisar Titan, surga Raja Laut, surga dunia naga, dan sebagainya. Mereka adalah pesawat besar yang terdiri dari jutaan demi miliaran sistem planet, dengan jenis ruang waktu yang aneh. Mereka hampir seperti alam semesta, tempat-tempat yang penuh misteri dan penuh misteri. Ada pesawat yang lebih tinggi di luar pesawat abadi, meskipun tidak ada yang tahu seperti apa mereka. Hampir tidak mungkin untuk mendorong pesawat ke keadaan yang lebih tinggi, jadi benar-benar menyelesaikan perbuatan seperti itu dianggap sangat mencengangkan. Dalam istilah fana, itu akan seperti seorang petani yang mendirikan dinasti kekaisaran. Tapi sekarang, benua kaya subur sudah menuju ke arah menjadi sebuah planet, dan itu semua berkat pencapaian Yang Qi. Dia pertama kali menyelamatkan pesawat secara keseluruhan,
dan kemudian pergi ke energi vital kekacauan utama dan membuka lorong ke pesawat abadi. Jadi, Kaisar Hantu Yama, apakah ada manfaat mengubah benua menjadi planet? Yang Qi bertanya. Manfaat tentu saja ada. Manfaat yang luar biasa. Pertama-tama, prosesnya akan melepaskan sejumlah besar kekuatan, aliran kekuatan vital universal yang tak terhitung jumlahnya yang dapat digabungkan untuk memberi manfaat bagi orang yang mengawasi transformasi. Orang itu dapat menggunakan kekuatan untuk mencapai hampir semua terobosan, dan tanpa risiko kesengsaraan surgawi. Pada saat itu, orang itu akan menjadi penguasa tanah, dan karena itu, langit dan bumi akan benar-benar membantunya. Begitulah awalnya Grand Emperor Richelieu berharap untuk menjadi demi immortal. Kecuali, mengubah benua kaya subur menjadi planet tidak semudah yang dia harapkan, kan? Tepat, untuk melakukan hal-hal dengan cara normal, seseorang harus membangun kekuatan selama beberapa puluh ribu tahun. Tentu saja, begitulah yang terjadi ketika Anda tidak memiliki semua keajaiban yang Anda miliki biasanya datang dengan. Misalnya, mengingat basis kultivasi Anda saat ini, Anda sudah dapat hidup selama puluhan ribu tahun tanpa masalah. Bahkan legendaris tanpa kematian biasa dapat hidup selama lebih dari 10.000 tahun, dan orang bijak hebat biasa, puluhan ribu. Mengingat kecepatan kultivasi Anda, menurut saya seharusnya tidak sulit sama sekali bagi Anda untuk menjadi Great Sage tingkat tinggi dalam beberapa puluh ribu tahun. Pada saat itu, Anda dapat menggunakan transformasi benua kaya subur menjadi sebuah planet untuk mendorong Anda ke tingkat demi immortal. Anda tahu, itu adalah level yang kebanyakan orang hanya impikan, dan bisa mencapainya hanya dalam beberapa puluh ribu tahun benar-benar ajaib. Puluhan ribu tahun yang Qi menggelengkan kepalanya. Sayangnya, saya tidak memiliki kemewahan untuk menyusun rencana jangka panjang seperti itu. Saya harus menjadi sage hebat lebih cepat daripada nanti. Kalau tidak, aku akan terbunuh. Yah, kamu memang menyerap esensi dari tubuh cahaya bintang baru lahir itu. Jadi kamu seharusnya bisa segera mencapai transformasi bintang astral. Anda tidak mengumpulkan banyak energi di bulan kultivasi Anda, tetapi saya dapat mengatakan bahwa kualitas energi sejati Anda telah mencapai tingkat yang menakutkan. Kamu masih tidak cocok untukku, tetapi mengingat beberapa waktu, kamu bahkan tidak membutuhkan segel legiun dewa untuk membuatku bermasalah. Kaisar Hantu Yama saat ini tampak seperti pria parubaya yang tegap, dan setampan Raja Neraka dari neraka. Dia memiliki domain bijak dunia bawah, kerajaan pribadi yang telah sangat diuntungkan dari setengah tombak dewa infernal yang dia peroleh. Tentu saja, Yang Qi telah maju lebih dari yang dia miliki, berkat mengalahkan begitu banyak orang bijak hebat. Dia memiliki banyak sage mode, dan bahkan beberapa mode abadi, semuanya ada di God Legion Paradise-nya. Sayangnya, dia hanya bisa bekerja dengan sage motes, bukan sage motes. Motes abadi terkubur jauh di dalam armor abadi yang dia ambil dari putra mahkota, dan tidak dapat diakses dengan mudah. Yang Qi perlu menjadi sage hebat sebelum dia bisa melakukan itu. Untungnya, sage mode yang dia peroleh dapat digunakan untuk memberi kekuatan pada Fist of the Halls of Heaven, yang lebih dari cukup untuk membantai musuh Great Sage. Saat ini, Yang Qi dengan mudah dapat menangani Great Sage langkah pertama, kedua, dan ketiga. Lagi pula, di antara 9 orang bijak agung dari benua gempa fajar, hanya satu yang berada di langkah ketiga, dan tinju aula surga telah menghancurkannya segera. Sayangnya, meskipun dia telah mencapai transformasi dewa hantu, portal nerakanya hanya bisa memanggil monster kelahiran neraka di level half sage. Orang bijak hebat masih tidak mungkin. Sepertinya dia perlu mencapai level Great Sage sebelum itu mungkin. Masalah lain yang dia miliki saat ini adalah menggunakan sage mode untuk melepaskan tinju aula surga adalah pilihan yang lebih rendah. Itu hanya sekitar 1% sekuat versi lengkap dari teknik tinju. Karena semua itu, hanya bisa dibayangkan betapa dahsyatnya dia sebagai seorang sage agung. Bukan hanya dia sendiri yang jauh lebih kuat, tapi dia juga bisa memanggil pasukan iblis-iblis sage besar, sesuatu yang bahkan bisa mengguncang benua liar kuno. Yang Qi tiba-tiba bangkit. Kaisar Hantu Yama, aku akan pergi ke Gunung Gantung, dan aku tidak ingin kau ikut denganku. Anda tinggal di sini di benua kaya subur untuk bertahan melawan penjajah potensial. Baik. Apa Anda ingin saya ditempatkan di sini, Oke, saya akan mengawasi Sage Monarch Society. Tapi apakah Anda akan membuatnya layak untuk saya? Setimpal tentu saja. Dengan kematian putra mahkota dan Yun Hailan, saya hanya memiliki satu tujuan utama, dan itu adalah untuk menemukan kebenaran tentang masa lalu saya. Saya sudah tahu bahwa ibu saya adalah Green Sura, putri suci dari Gunung Gantung,
jadi setelah saya mengetahui sisa rahasia asal saya dapat fokus sepenuhnya pada kultivasi saya, dan berusaha untuk mencapai ketinggian tertinggi. Setelah saya menemukan kebenaran masa lalu saya akan memberikan sisa tombak Dewa Infernal. Sementara itu, saya akan memberi Anda pencerahan neraka lainnya. Apa yang kamu katakan Anda cukup kuat untuk mengambil alih di sini dan menolak setiap kemajuan oleh Katedral Quickdown. Lagi pula, jangan lupa bahwa Ibu Putra Mahkota adalah putri suci dari Katedral Quickdown. Mempertimbangkan berapa banyak orang mereka yang saya bunuh, mereka pasti akan menyebabkan masalah cepat atau lambat. Oke, kata Kaisar Hantu Yama, berseri-seri dengan gembira. Jadi, kamu adalah putra dari putri suci dari Gunung Gantung. Dan Ibu Putra Mahkota adalah yang putri suci di Katedral Quickdown. Dalam beberapa hal, Anda sama, meskipun Katedral Quickdown tidak mungkin dibandingkan dengan Gunung Gantung. Gunung Gantung pada dasarnya adalah sistem planet, dan jauh lebih besar dari benua gempa fajar. Bahkan ada orang di sana yang mewakili Demon Fog dari alam abadi. Putri-putri suci Gunung Gantung tidak bisa dianggap enteng, yang berarti Anda sebenarnya cukup penting. Katakan, bagaimana dengan ayahmu, siapa dia dan mengapa mereka mungkin mengirim Anda ke pesawat kecil seperti benua kaya subur itu tidak masuk akal. Saya hanya punya satu ayah, dan namanya Yang San. Saya dari klan Yang, dan darah saya adalah darah Tuan yang berdaulat, yang ada di atas legiun para dewa. Yang mengatakan, saya masih ingin tahu kisah masa lalu saya. Pada titik ini, dia menjalankan sebuah pemikiran, dan pencerahan tak terhitung dari dewa-dewa neraka purba memasuki pikiran Kaisar Hantu Yama. Yang Ki tidak takut lagi dengan Kaisar Hantu Yama. Faktanya, dia bisa merasakan bahwa, setelah membunuh 18 orang bijak agung dan putra mahkota, pria itu benar-benar memandangnya setara. Namun, tindakan memberikan sutra Raja Neraka kepadanya, serta setengah dari tombak Dewa Neraka, meninggalkan Yang Ki dengan sensasi berbeda bahwa, pada akhirnya, hal-hal seperti itu akan memberinya kendali penuh atas Kaisar Hantu Yama. Itu adalah sesuatu yang Ki tidak pernah bayangkan bisa terjadi. Yang benar adalah bahwa bagi Kaisar Hantu Yama untuk mengolah tombak Dewa Neraka sebenarnya adalah tindakan penghujatan terhadap Legiun Dewa, dan akan mengarah pada malapetaka terakhirnya. Yang Ki dapat mengolahnya karena dia memiliki segel Legiun Dewa, dan merupakan juru bicara para dewa. Pada akhirnya, bagi Kaisar Hantu Yama untuk mencoba mendapatkan teknik dari Yang Ki pada dasarnya adalah bunuh diri baginya. Tentu saja, Yang Ki tidak akan mengatakan itu padanya. Pria itu jelas masih memilikinya untuknya, dan karena itu, dia akan menarik semuanya selama mungkin. Dan saat ini, dia membutuhkannya untuk berjaga-jaga di benua kaya subur. Tanpa jaring pengaman itu, dia tidak akan bisa pergi ke Gunung Gantung untuk mencari ibunya. Kembalilah secepat mungkin, Kier, kata Yang San. Basis kultivasinya sudah dinonari Live Seizing, menempatkannya di ambang menjadi legendaris. Jangan khawatir, ayah, saya akan. Dengan itu, Yang Ki membentangkan sayap malaikatnya dan terbang ke dalam kehampaan. Yang Ki meninggalkan ruang abu-abu dari benua kaya subur dan memasuki luar angkasa. Dia adalah legendaris dewa hantu, dan bahkan para ahli legendaris biasa dapat melintasi kehampaan melalui lubang cacing ruang waktu. Jadi ada sedikit kebu Mahadewa untuk menyebutkan kemampuan Yang Ki untuk melakukannya. Lagi pula, dia telah menggunakan sayap malaikatnya untuk melarikan diri dari kekosongan murni Sage Agung ketika dia baru berada di transformasi kedua. Dan sekarang, dia ribuan kali lebih kuat dari saat itu. Bahkan mungkin puluhan ribu kali lebih kuat. Bahkan tanpa bantuan monsun neraka, dia secara teoritis dapat melakukan perjalanan ke benua Kuik Fajar sendiri. Sayangnya, Gunung Gantung jauh lebih jauh dari benua itu. Jika dia mencoba terbang ke sana dengan kekuatannya sendiri, kemungkinan akan memakan waktu 1 juta tahun. Namun, dia pasti bisa melompati berbagai lubang cacing ruang waktu untuk mempersingkat waktu. Setelah dia berada di luar angkasa, dia melihat sungai perak yang tak berujung dari bintang dan planet. Dalam kehampaan, mustahil untuk melihat bintang dan planet. Satu-satunya hal yang terlihat adalah kegelapan dan badai. Tapi di luar angkasa, ada cahaya bintang yang menyilaukan di mana-mana, memenuhi siapa saja yang bisa melihatnya dengan perasaan hangat. Hal pertama yang dilakukan Yang Ki adalah melihat-lihat. Melihat keluar angkasa, dia melihat sungai perak, dan mulai berpikir tentang alam semesta, alam-alam keberadaan, kehampaan, dan hal-hal semacam itu. Dia bahkan membuka mata Mahadewa, dan bahkan bisa melihat dengan lebih jelas perbedaan antara kegelapan abadi dan cahaya yang ada. Ada alam semesta yang terang yang berada di luar angkasa. Di dalamnya tergantung banyak planet, sistem planet, benua.
Dan ada alam semesta yang gelap yang merupakan kehampaan, dipenuhi kegelapan, dan tanpa cahaya apapun. Kedua alam semesta tidak berpotongan. Namun, mereka dihubungkan oleh lubang cacing, yang sangat mirip dengan lorong-lorong yang ditinggalkan oleh cacing baptis kuno yang menggali. Seseorang bisa memasuki kehampaan gelap, dan melompat jauh, untuk keluar di lokasi lain di luar angkasa. Untuk melakukannya, bagaimanapun, diperlukan sejumlah besar kekuatan. Dengan mata tuannya, Yang Qi dapat melihat ke bawah hingga ke substruktur alam semesta di sekitarnya. Faktanya, sekarang dimungkinkan untuk menentukan bahwa pesawat-pesawat abadi di atas benar-benar ada di alam semesta lain mereka sendiri, dipisahkan oleh ruang abu-abu yang sangat besar. Di dalam alam semesta ini, benua kaya subur seperti setitik debu, yang bisa terhempas oleh fluktuasi sekecil apapun. Adapun Yang Qi sendiri, dia sangat lemah. Tentu saja, Legiun Dewa yang perkasa jauh dari pandangannya. Sulit untuk mengatakan alasannya meskipun dia bisa merasakan pesawat abadi yang tak terhitung jumlahnya, dia sama sekali tidak memiliki sensasi tentang dunia apapun yang ditinggali Legiun Dewa. Dia bisa merasakan kehendak surga, atau lebih tepatnya, banyak kehendak surga. Namun, dia tidak bisa merasakan entitas perkasa yang telah menciptakan langit di atas. Melihat keluar, Yang Qi bisa melihat langit berbintang, yang dia tahu pernah menjadi milik benua liar Yore. Benua itu telah hancur, berubah menjadi planet dan benua yang tak terhitung jumlahnya. Adapun benua besar lainnya, benua limbah liar, benua Brute Wild, dan benua Proto Wild, mereka jauh lebih jauh di lautan bintang. Tentu saja, mereka semua berada di bawah yurisdiksi salah satu pesawat abadi di atas mereka, Titan Emperor Heaven. Menutup matanya, dia bisa merasakan kehendak surga di lautan bintang yang tak terbatas. Kehendak itu adalah anima destiny dari pesawat abadi di atas, atau mungkin, ekspresi dari beberapa makhluk yang maha kuasa dari sana. Itu pada dasarnya adalah manifestasi dari hukum magis. Siapapun di dalam sistem planet yang diatur oleh hukum magis itu harus bertindak sesuai dengannya. Melemparkan kepalanya ke belakang, dia berteriak, biarkan kekuatan bintang berkumpul di dalam diriku. Seketika, aliran cahaya bintang yang tak terhitung mulai bergegas ke arahnya. Dia membuat terobosannya ke dalam transformasi bintang astral. Biasanya, membuat terobosan ini akan membutuhkan periode persiapan yang panjang. Namun, membunuh nona muda Starlight telah memberinya akses ke kekuatan tubuh cahaya bintang keilahian yang baru lahir, membuatnya lebih mudah untuk menjangkau benda-benda langit. Karena itu, tidak ada masalah sama sekali untuk mulai membuat rasi bintang di kedalaman wilayahnya. Surga Legiun Dewanya sudah lengkap, tetapi belum sempurna. Setelah mencapai transformasi Dewa Hantu, dia telah menambahkan kekuatan Empyrean Balefold ke dalamnya, dan sekarang dia melangkah ke transformasi bintang astral, dia menambahkan jaringan konstelasi. Dengan itu, dia bisa menggunakan kekuatan benda langit untuk menyerang dan membunuh musuhnya. Cahaya bintang berputar-putar di sekelilingnya seperti lautan. Itu hampir seperti dia sendiri yang telah menjadi 100.000 versi dirinya, semua menjangkau untuk membawa cahaya bintang. Saat cahaya bintang mengalir ke surga Legiun Dewa, itu menyatu dengan ruang abu-abu, menyebabkan bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai bersinar terang di dalamnya. Itu adalah jaringan konstelasi yang bersifat misterius dan mendalam, diisi dengan rasi bintang seperti Sagittarius, Pisces, Scorpio, dan lainnya. Akibatnya, surga Legiun Dewa tumbuh lebih luas dan perkasa, dan dipenuhi dengan jenis aura perkasa yang akan ada pada saat-saat awal alam semesta. Yang Qi benar-benar tenggelam dalam hubungannya dengan Dao Surga, keajaiban penciptaan, misteri bintang-bintang, dan struktur bawah langit dan bumi yang kuat. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa substruktur kuat yang dia rasakan terdiri dari partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia juga menyadari bahwa jika dia dapat mendorong kultivasinya ke tingkat tertentu, maka dia, seperti cahaya bintang, dapat menyebar menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing independen, dan tidak dapat dihancurkan selamanya. Dia baru saja akan melangkah ke transformasi bintang astral. Namun, pada saat dia tenggelam dalam Dao Surga, seberkas cahaya pedang yang bersinar keluar dari kehampaan. Cahaya pedang mengandung sesuatu yang sangat mendalam sehingga bisa memutuskan langit dan bumi, dan itu langsung memutuskan hubungan Yang Qi dengan Dao Surga. Itu adalah hasil dari kekuatan pedang itu sendiri, bukan gerakan khusus. Yang Qi menoleh, dan cahaya bintang di sekitarnya memudar, digantikan oleh cahaya pedang, yang tampaknya mampu menusuk jauh ke dalam jiwanya. Itu bergerak jauh lebih cepat daripada kilat, dan tanpa suara apapun, memotong apapun di jalurnya. Itu adalah serangan menyelinap, tidak ada waktu untuk menghindarinya, atau bahkan berteleportasi entah bagaimana.
Lebih buruk lagi, cahaya pedang sepertinya terkunci pada jiwanya, dan bersiap untuk menyerapnya. Faktanya, di dalam cahaya, sebenarnya ada titik hitam kecil, yang tidak lain adalah lubang hitam energi vital. Pertahanan superlatif, Yang Qi berkata tanpa berpikir. Saat God Legion Paradise menyebar, Sagelite melonjak, dan ruang abu-abu menyebar dengan pola kristal yang saling mengunci seperti cangkang kura-kura. Ketika pedang mengenai ruang abu-abu, domain itu bergetar, tetapi tidak pecah. Siapa yang menyergapku? Yang Qi membuka mata tuannya lagi, dan melihat keluar untuk melihat sosok besar bersembunyi di kehampaan. Paling tidak, musuh ini adalah seorang sage hebat, dan jika bukan karena pertahanan superlatifnya, dia kemungkinan besar akan dibunuh sekarang. Gemuruh, Yang Qi melepaskan tinju aula surga, menyebabkan ruang pecah seperti cermin, dan runtuh menjadi debu. Dalam sekejap mata, serangan tinju menempuh ribuan kilometer, dan mencapai sosok bayangan yang baru saja menyerangnya. Sosok itu bergerak, menebas dengan pedangnya dengan cara yang bisa menembus ruang itu sendiri. Jelas, siapapun ini, dia memiliki kendali tertinggi atas hukum magis ruang angkasa. Yang Qi melompat ke dalam kehampaan, tidak menahan apapun saat dia melompat ke dalam pertarungan. Di sekelilingnya, ruang hancur, dan surga Legiun Dewa menyebabkan prahara ruang waktu bermunculan di mana-mana. Ledakan, tanpa ragu-ragu, Yang Qi melepaskan gerakan dari tinju aula surga. Kubur Dewa, simbol magis yang menyerupai naga tersapu dari tinjunya, menyebabkan benda-benda langit mengirimkan cahaya bintang yang mengalir ke dalam kehampaan. Itu bergabung dengan cahaya bijak Yang Qi, menciptakan banyak batu nisan, yang masing-masing tampaknya dirancang untuk mengubur makhluk abadi. Jeritan mengerikan terdengar saat tinju mengenai sosok yang memegang pedang, yang batuk seteguk darah, dan kemudian berbalik untuk melarikan diri. Melihat dari balik bahunya, dia berkata, "Kamu kuat, Yang Qi. Tidak heran Anda membunuh putra mahkota. Namun, Quick Dawn Cathedral tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Anda dan Kaisar Hantu Yama keduanya akan mati. Aku hanya pembunuh paling kuat ketujuh dari Hall of Ninjas. Lain kali, itu akan menjadi seseorang yang lebih kuat yang datang setelah Anda. Sebagai seorang legendaris yang dapat menghancurkan orang bijak hebat, Anda adalah sesuatu yang istimewa. Katedral Quick Dawn kami akan menangkap Anda, dan kemudian mengekstrak semua rahasia Anda. Anda sudah berada di urutan teratas daftar pembunuhan kami." Kemudian, serangkaian sesuatu seperti ledakan sonik terdengar saat sosok itu menghilang. Jadi, dalam minggu-minggu singkat yang telah berlalu, berita telah mencapai Katedral Quick Fajar. Dan mereka sudah mulai membalas dendam. Sayangnya, pembunuh Great Sage telah melarikan diri, dan serangannya telah memutuskan hubungan Yang Qi dengan Dao Surga, yang berarti bahwa mencapai tingkat pencerahan lebih lanjut akan menjadi sulit. Saya awalnya berpikir saya akan meledakkan transformasi bintang astral dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Lagi pula, aku punya banyak batu roh. Tapi sekarang sepertinya akan memakan waktu lebih lama. Sialan, sial, yah, saya mungkin juga terus pergi ke Gunung Gantung. Dan benua Quick Fajar sedang dalam perjalanan. Mungkin saya harus melihat dan melihat seperti apa sebenarnya Katedral Quick Dawn ini. Yang Qi tidak memiliki akses ke lubang cacing ruang waktu yang mengarah langsung ke Gunung Gantung, dan dengan demikian, dia memutuskan untuk pergi jauh, dan mengunjungi benua Quick Fajar di sepanjang jalan. Selain itu, ada juga masalah bagaimana Greenwild Mansion mempekerjakannya sebagai kapten pasukan tentara bayaran yang mereka kirim langsung ke Gunung Yama. Itu adalah dendam yang tidak ingin dia lepaskan begitu saja. Sejauh yang dia tahu, cara terbaik untuk melakukan itu semua adalah membuat Greenwild Mansion berkonflik dengan Quick Dawn Cathedral, dan membuat mereka berdua saling memusnahkan. Satu-satunya pertanyaan adalah bagaimana cara melakukan itu. Mempertimbangkan seberapa parah dia telah menyinggung Katedral Quick Fajar, hanya masalah waktu sebelum mereka menyerang balik di benua kaya subur. Saudara angkatnya, keluarganya, dan Sage Monarch Society adalah kelemahan utama baginya saat ini. Oleh karena itu, dia harus menyelesaikan semuanya sesegera mungkin. Sayangnya, Quick Dawn Cathedral bukanlah demi Immortal Institute. Itu adalah organisasi besar yang tidak bisa dia remehkan. Satu kesalahan bisa berakibat fatal. Bagaimanapun, mereka secara teoritis bisa membunuh Kaisar Hantu Yama, apalagi dia. Mereka memiliki orang-orang tua yang sangat kuat sehingga, kecuali Yang Qi menjadi sage hebat, dia tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Dalam hal tujuan langsungnya, yang pertama adalah untuk menjadi lebih kuat, dan yang kedua adalah untuk memastikan bahwa Katedral Quick Fajar tidak berakhir dengan menyerang benua kaya subur. Tiba-tiba, sayap malaikatnya menyebar, dan dia menembak ke prahara spasial.
Dia terbang setara dengan beberapa hari berturut-turut sebelum dia melihat sebuah planet besar di depan, tergantung di tengah luar angkasa. Itu dikelilingi oleh planet satelit yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya bergerak di jalur orbit tertentu. Dalam kehampaan gelap di antara mereka semua ada banyak monsun neraka dengan berbagai ukuran dan kekuatan, serta tuan rumah iblis-iblis, yang akan menyerang ruang abu-abu planet dan mencoba memasukinya. Tempat ini berkali-kali lebih besar dari benua kaya subur. Itu adalah benua gempa fajar, yang pernah dikunjungi Yang Qi sebelumnya. Saat ini, dia tidak tahu di mana gunung gantung itu. Namun, ada banyak portal teleportasi dan hubungan spasial di benua Kuik Fajar yang mengarah ke arah itu. Benua barat pernah berisi portal teleportasi dan hubungan spasial, tetapi Yang Qi telah memerintahkannya untuk dihancurkan. Hal terakhir yang dia inginkan adalah invasi Demon Fog dari gunung gantung atau tempat serupa. Rencananya adalah diam-diam memasuki tempat itu dan mulai mencari informasi tentang masa lalunya. Pasukan iblis-iblis ini memiliki benua gempa fajar sepenuhnya dikepung. Tidak heran mereka tidak pernah mengirim pasukan besar ke benua kaya subur setelah pertarungan besar. Yang Qi menyelinap melalui ruang angkasa, melewati iblis-iblis, dan akhirnya mendarat di permukaan benua Kuik Fajar. Seketika, dia dikelilingi oleh energi roh yang kuat, bahan bakar yang sempurna untuk kultivasi. Tanpa ragu-ragu, dia mengirim kehendak ilahinya menyebar ribuan kilometer ke segala arah. Itu adalah tindakan yang sangat kurang ajar di pihaknya. Bahkan orang bijak agung biasanya akan menyimpan kehendak ilahi mereka di dalam wilayah mereka sendiri. Mengirimnya ke wilayah orang lain akan dianggap sebagai provokasi, dan dapat menyebabkan peperangan langsung. Tapi Yang Qi mampu mencampurkan kehendak ilahinya dengan kehendak surga, dan dengan demikian bisa lolos dari deteksi siapapun selain ahli seperti Kaisar Hantu Yama. Sayangnya, benua Kuik Fajar adalah tempat yang sangat besar sehingga dia tidak beruntung menemukan apa yang dia cari. Keluar dari sini, Ni Chao Guang. Melambaikan tangannya, dia memanggil Ni Chao Guang yang malas dari dalam pagoda Kaisar Agung. Ni Chao Guang sudah menjadi half sage tingkat tinggi. Dan setelah semua yang dia alami, termasuk bisa menyaksikan secara langsung saat Yang Qi membantai orang bijak besar yang tak terhitung jumlahnya, dia merasa bahwa dia telah membuat kemajuan signifikan menuju terobosan. Faktanya, dari semua pengikut Yang Qi, dia saat ini paling dekat untuk mencapai level Great Sage. Namun, dia berasal dari benua Kuik Fajar, dan Yang Qi tahu bahwa jika dia menjadi Sage Agung di benua kaya subur, akan sulit untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, dia memenjarakannya di pagoda Kaisar Agung, disegel dan tidak mampu membuat kemajuan kultivasi apapun. Sekarang dia berada di benua Kuik Fajar, dia jelas orang yang tepat untuk digunakan sebagai informasi. Berapa lama kamu akan membuatku tertekan? Yang Qi Ni Chao Guang bertanya dengan tatapan marah. Aku tidak pernah melakukan apapun padamu. Faktanya, kamulah yang mencuri pemecah pedang emas yang mendominasi surga dari asosiasi asal rohku. Aku akan membuatmu tertekan sampai kamu menawarkan kesetiaan sepenuh hati padaku, jawab Yang Qi. Kamu memiliki warisan keabadian, Ni Chao Guang. Menjaga Anda tetap dekat sama berbahayanya dengan menangani ular berbisa. Satu gigitan bisa mematikan. Namun, Anda benar. Anda tidak pernah melakukan apapun kepada saya, dan karena itu, saya membuat Anda tetap hidup. Jadi, ceritakan tentang benua Kuik Fajar. Di mana portal teleportasi, dan bagaimana saya bisa sampai ke Gunung Gantung. Tidak berani berbicara kembali dengan Yang Qi, Ni Chao Guang melihat sekeliling sebentar dan kemudian berkata, kami berada di dataran Mandrake, yang merupakan salah satu dari 7 dataran utama di benua Kuik Fajar. Daerah ini sangat subur, dan ada banyak sumber daya bawah tanah juga. Semua itu dijaga ketat oleh Kuik Dawn Cathedral. Lihat kota itu di Cakrawala. Itu Mandrakor, di mana Aula Mandrakes Kuik Dawn Cathedral bermarkas. Hall of Mandrakes hampir setenar Hall of Ninjas, dan memiliki lebih banyak ahli daripada yang dapat Anda bayangkan. Ini dijalankan oleh beberapa orang bijak hebat, dan berfokus pada perdagangan luar negeri. Sedangkan untuk Gunung Gantung, jika ingin ke sana, langsung saja menuju ke kota. Mereka memiliki katedral di sana di mana Anda pasti bisa mendapatkan koordinat yang tepat. Jadi begitu, baiklah, Anda memimpin. Saya akan menyamar sebagai murid asosiasi asal roh. Oke. Hidupku ada di tanganmu, jawab Ni Chao Guang dengan dingin, jadi aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Dengan itu, mereka menuju kota dengan berjalan kaki. Mempertimbangkan seberapa besar pesawat di benua Kuik Fajar, bahkan kota-kota terkecil di sana lebih besar dari ibu kota di benua kaya subur. Dan tidak perlu disebutkan seberapa besar tempat besar seperti Mandrakor itu. Bahkan sebelum mendekati kota,
Yang Qi melihat jalan-jalan besar melintasi medan. Bahkan ada lubang cacing yang berkedip-kedip di sana-sini. Jauh di atas kota ada perisai berkilauan yang membentang ribuan kilometer, perlindungan besar yang melindungi kota. Siapapun yang ingin memasuki kota harus melewati pintu masuk khusus dalam perlindungan, dan tentu saja, membayar pajak untuk melakukannya. Dalam hal itu seperti banyak kota yang pernah dilihat Yang Qi di masa lalu. Itu Mandala Vajra Aegis, jelas Ni Chao Guang. Itu adalah jenis formasi abadi kuno yang bahkan tidak bisa ditembus oleh seorang sage agung. Bahkan melindungi kota di bawah tanah. Itu dilemparkan oleh harta magis yang merupakan bagian dari Mandrakor itu sendiri. Di zaman kuno, sebuah benda abadi hancur di daerah itu, dan orang-orang dari katedral Quickdown menjahit kembali potongan-potongan itu dan menggabungkannya dengan garis lei bawah tanah untuk menciptakan pertahanan yang tidak bisa ditembus. Berhati-hatilah saat kita melewatinya, dan jangan melakukan apapun untuk mengungkapkan siapa dirimu sebenarnya. Kalau tidak, kita berdua mati. Ini jelas merupakan formasi yang kuat, pikir Yang Qi. Kembali di benua kaya subur, saya mungkin bisa menggunakan energi paleo kekacauan untuk menerobosnya. Tapi bukan di sini. Kembali ke benua kaya subur, Yang Qi bisa mendapatkan keuntungan dari kekuatan energi paleo chaos, formasi mantra abadi, dan bahkan ruang abu-abu dari pesawat itu sendiri. Dia pada dasarnya bisa melepaskan 2 kali lipat tingkat kekuatannya sendiri. Tapi dia tidak memiliki kelebihan itu di sini. Mempertahankan kewaspadaan penuh, Yang Qi dan Ni Chao Guang menuju pintu masuk kota. Para penjaga adalah legendaris. Untungnya, mereka tidak melakukan investigasi mendetail terhadap mereka yang ingin memasuki kota. Selama pajak batu roh tingkat tertinggi dibayar, mereka membiarkan siapapun masuk. Mandrakor jelas merupakan kota yang sangat kaya, dengan energi roh yang melimpah. Gedung-gedung menjulang-menjulang di mana-mana, beberapa di antaranya berisi dunia skala kecil mereka sendiri. Jalan-jalan diaspal dengan beberapa logam kuno seperti perunggu, dan tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Ada berbagai jenis pejalan kaki, yang semuanya memiliki energi sejati yang berlimpah. Para Leviathan yang hadir berlarian dengan kepala menunduk, hampir seolah-olah mereka adalah pelayan. Hanya para legendaris yang tampaknya membawa diri mereka dengan sedikit rasa hormat, meskipun hanya mereka yang telah mencapai banyak terobosan yang termasuk di antara pekerja pemerintah yang penting, atau bangsawan. Kadang-kadang, aura amukan dari seorang Great Sage bisa dirasakan mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa hormat universal kemanapun mereka pergi. Tentu saja, situasinya sangat berbeda dari benua kaya subur, di mana orang bijak hebat jarang terlihat di depan umum. Di sini, mereka agak biasa. Pada titik tertentu, Ni Chao Guang menunjuk ke kuil yang tampak sangat mengesankan di depan. Itu adalah Ultra Heaven Cathedral, yang mengelola semua bisnis gunung gantung di benua Quick Fajar, dan juga mengawasi semua berbagai demon fog di sini. Ada banyak raja iblis dan monster lain yang mereka awasi. Gunung gantung sangat ambisius, loh. Mereka ingin mengubah benua Quick Fajar menjadi versi yang lebih besar dari benua barat lama. Keseluruhan katedral Ultra Surga terbuat dari semacam logam, dan dibuat agar terlihat seperti semacam batu surgawi, dengan sayap terentang dengan cara yang sangat menakutkan. Masuk akal mengingat itu dikelola oleh Great Sage Ultra Heaven dari Gunung Gantung. Menurut desas-desus, dia sebenarnya adalah surga rock, yang mampu mencapai kecepatan luar biasa yang tak tertandingi, ke titik di mana dia bisa melakukan perjalanan di antara alam kehidupan semudah menjentikkan jarinya. Dia jauh lebih terkenal daripada Great Sage Shroud Heaven. Mudah-mudahan, Katedral Ultra Surga ini adalah tiket Yang Qi untuk berhubungan dengan Gunung Gantung itu sendiri, dan mencari tahu informasi tentang ibunya. Bahkan ketika Yang Qi sedang memikirkan cara masuk ke katedral dan mendapatkan informasi yang diinginkannya, dia melihat sekelompok orang muncul dari struktur, berdenyut dengan energi iblis. Yang memimpin adalah Half Sage yang bermartabat dan mengesankan yang jelas berada di puncak pencapaian terobosan ke level Great Sage. Siapa itu? Yang Qi segera menyadari bahwa orang ini tampak familiar. Ini Tuan Muda Kain Kafan Surga. Saya pikir dia akhirnya mati di tangan Putra Mahkota. Apa yang dia lakukan di sini? Setelah pertarungan antara Tuan Muda Shroud Surga, Hua Tianxiong, dan Putra Mahkota, Great Sage Shroud Surga pergi ke Tanah Tandus Super Heaven, bukan untuk membunuh Putra Mahkota, tetapi untuk membuat kesepakatan. Pada akhirnya, dia mampu membangkitkan putranya, dan, seperti Hua Tianxiong, membawanya kembali lebih dekat ke level Great Sage. Tuan Muda Kain Kafan Surga, saya mendengar bahwa Putra Mahkota mencapai tingkat Sage Agung, tetapi kemudian terbunuh. Bahkan ayahmu mengatakan bahwa dia memiliki potensi yang tak terbatas, namun sekarang, dia sudah mati.
Kelompok yang mengelilingi Tuan Muda Kain Kafan Surga membumbuinya dengan percakapan. Iya, itu benar. Siapa yang bisa menduga bahwa seseorang akan muncul entah dari mana dan membunuh putra mahkota? Saya mendengar itu adalah seorang pria bernama Yangki. Rupanya, dia mengatur beberapa formasi mantra mematikan yang membunuh, tidak hanya putra mahkota, tetapi 18 orang bijak agung lainnya. Semua 6 dari Great Sage benua barat terbunuh, serta 9 dari Quick Dawn Cathedral. Dan 3 dari benua kaya subur terbunuh juga. Dan Yangki itu hanya seorang legendaris. Tuan Muda Kain Kafan Surga menghela nafas. Aku tidak yakin dari mana Yangki itu berasal, tapi dia kuat. Dia bahkan berhasil membunuh putra mahkota. Untuk seorang legendaris membunuh seorang sage hebat benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, kata salah satu demonoid. Dia pasti memiliki semacam harta yang sangat kuat. Meskipun, saya mendengar bahwa dia bekerja dengan Kaisar Hantu Yama. Mungkin Kaisar Hantu Yama adalah orang yang benar-benar membunuh putra mahkota. Tuan Muda Kain Kafan Surga menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu yang terjadi. Menurut informasi saya, Kaisar Hantu Yama bahkan tidak berpartisipasi dalam pertarungan. Yangki melakukan semuanya sendiri. Masalah ini benar-benar mengguncang Katedral Quick Dawn sampai ke intinya. Faktanya, berita telah mencapai Gunung Gantung, dan banyak orang berpikir untuk mencoba menangkap Yangki dan menyeret rahasianya keluar darinya. Misalnya, seni energi macam apa yang dia kembangkan meskipun, Kaisar Hantu Yama sangat kuat, dan pasti bisa menyebabkan hujan darah jika ada yang mencari masalah. Jelas merupakan ide yang lebih baik untuk duduk dan melihat apa yang terjadi. Dan itu belum lagi pendukung demi immortal Yangki. Dengan gemetar, salah satu demonoid berkata, demi immortal, nah, itu masuk akal. Setengah keabadian jelas jauh di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Itulah sebabnya saya berkata untuk tetap tenang dan menunggu waktu kita, Tuan Muda Shroud Heaven mengulangi. Sayang sekali putra mahkota meninggal begitu cepat. Aku ingin tahu apakah seseorang akan membangkitkannya. Dia adalah tipe individu licik yang selalu memiliki rencana cadangan, jadi tidak akan mengejutkanku jika dia meninggalkan semacam benih yang bisa mengarah pada kebangkitannya. Misalnya, ayah saya menyebutkan bahwa putra mahkota sebenarnya memperoleh beberapa warisan Raja Pembunuh Abadi, dalam bentuk medali identitas. Mungkin dia entah bagaimana meninggalkan sesuatu di medali. Mereka memiliki kekuatan dan kemampuan misterius, dan dapat digunakan untuk membunuh iblis dan membunuh makhluk abadi. Ketika mereka memilih seseorang yang ditakdirkan, dan orang itu gagal untuk memenuhi warisan, medali akan mengambil takdir dari mereka dan mentransfernya ke orang lain. Anda tahu, saya akan mengatakan bahwa kemungkinan besar. Raja Pembunuh Abadi aku belum pernah mendengar tentang dia. Kamu hanya akan membaca tentang dia di cerita-cerita kuno. Dia berasal dari alam abadi, yang berarti bahwa orang-orang seperti kita tidak lebih dari debu baginya. Tuan Muda Kain Kafan Surga, bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan Yangki? Jika Anda bisa membunuhnya, maka Anda bisa mendapatkan medali Immortal Slayer. Jika Anda menggabungkan takdirnya dengan putra mahkota, Anda tidak akan tertandingi di bawah surga. Itu bukan hal yang bisa dilakukan dalam semalam. Kita harus menunggu untuk melihat bagaimana angin bertiup. Saya telah berurusan dengan Yangki sebelumnya, dan saya dapat memberitahu Anda bahwa, cepat atau lambat, saya akan membunuhnya dan mendapatkan medali itu. Aku tidak terburu-buru sekalipun. Masalah mendesak yang dihadapi adalah konvensi lelang Mandrake. Saya ingin mendapatkan fragmen dari lukisan dinding abadi putar giok itu untuk diberikan kepada Bunda Suci pada hari ulang tahunnya yang 1 dekade. Hei, ini adalah dekade pertama ulang tahun Bunda Suci kita yang baru. Ini akan menjadi kesempatan besar, dan banyak murid akan mencoba untuk mendapatkan bantuannya dengan memberikan hadiah yang luar biasa. Siapapun yang dia sukai pasti akan naik di dunia. Tuan, jika Anda mendapatkan bantuannya, maka Anda secara teoritis bisa mendapatkan dukungannya dalam upaya Anda untuk melamar Putri Great Sage Ultra Heaven. Itu akan menjadi kemenangan besar bagimu. Betul sekali. Bunda Suci yang memerintah naik ke posisinya hanya sekitar 20 tahun yang lalu. Seharusnya, ketika dia hanya seorang putri suci, dia melakukan perjalanan ke benua kaya subur, meskipun itu mungkin hanya rumor. Tutup. Tuan Muda Kain Kafan Surga berkata, merendahkan suaranya. Sebarkan desas-desus liar seperti itu dan Anda akan membuat diri Anda terbunuh. Seperti apa Bunda Suci sebagai putri suci tidak masalah. Dilarang membicarakannya. Tidakkah kamu tahu berapa banyak orang bijak hebat yang terbunuh selama 20 tahun terakhir ini, hanya karena mereka menyebarkan desas-desus tentang dia? Ingat Great Sage Heaven Crusher, dia di penjara, dan sekarang diambang kematian.
Diam dan jangan pernah menyebut masa lalu Bunda Suci lagi. Pada titik ini, Tuan Muda Kain Kafan Surga dan kelompoknya menghilang ke gedung lain di dekatnya. Bunda Suci Gunung Gantung, Yang Ki berpikir, yang telah menguping seluruh percakapan. Naik ke posisinya 15 atau 20 tahun yang lalu, apakah seorang putri suci yang mengunjungi benua kaya subur? Jangan bilang. Ni Chao Guang, apa yang kamu ketahui tentang Bunda Suci Gunung Gantung? Dia bertanya. Yah, kamu bertanya kepada orang yang tepat tentang itu, jawab Ni Chao Guang. Sebagai seorang jenius elit di Asosiasi Asal Roh, saya memiliki akses ke banyak informasi rahasia. Gunung Gantung adalah gunung suci Demon Fog, dan mengawasi planet dan benua yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melindungi warisan dari iblis keabadian tertentu dari surga di atas, dan menawarkan penyembahan kepada para dewa iblis. Gunung itu sebenarnya memiliki dua pemimpin. Salah satunya adalah Bunda Suci, yang ditahbiskan dari antara banyak putri suci, atas kehendak iblis abadi yang turun dari surga. Dia adalah pemimpin resmi dari Demon Fog perempuan. Biasanya, Bunda Suci akan memerintah selama 10.000 tahun atau lebih, dan kemudian yang lain akan dipilih. Pada titik ini, ada puluhan dari mereka. Dari situ Anda dapat menyimpulkan bahwa Gunung Gantung benar-benar ada pada zaman benua liar Yore. Bunda Suci saat ini naik ke tampuk kekuasaan 20 tahun yang lalu, dan merupakan Bunda Suci yang paling kontroversial. Seharusnya, ketika dia adalah seorang putri suci, dia berselingkuh, meskipun tidak ada yang bisa memberikan bukti kuat untuk membuktikannya. Terlepas dari itu, ketika dia terpilih untuk menjabat, itu menyebabkan banyak pertempuran berdarah di Gunung Gantung. Pemimpin lain dari Gunung Gantung disebut Patriark Agustus, dan dia adalah pemimpin resmi dari Demon Fog laki-laki. Patriark Agustus sangat menentang penunjukan Bunda Suci yang baru, tetapi dia menggunakan segala macam metode untuk memadamkan oposisi dan akhirnya menstabilkan posisinya. Saat ini, tidak ada yang membicarakan hal itu, terutama di Gunung Gantung. Siapapun yang melakukannya akan dibunuh secara brutal. Pada akhirnya, Bunda Suci yang baru ini memiliki reputasi sebagai yang terkuat dan terkuat sepanjang sejarah. Dan dia selalu ikut campur dalam urusan August Patriark dan Demon Fog laki-laki. Siapa nama Bunda Suci ini? Yang Ki bertanya. Bunda Suci tidak memiliki nama. Dia disebut Green Sura, karena itu adalah nama dari roh dewa Demon Fog asli yang mendirikan Gunung Gantung. Sepanjang sejarah, semua Bunda Suci telah disebut Green Sura. Jadi, apakah dia ibuku? Pikir Yang Ki. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Seharusnya, ada puluhan ribu putri suci di Gunung Gantung. Lebih dari Institut Demi Immortal memiliki siswa. Peluang bagi salah satu dari mereka khususnya untuk menjadi Bunda Suci yang baru akan sangat kecil. Tapi kemudian ada bagian tentang dia pergi ke benua kaya subur. Mungkin itu benar-benar dia. Bagaimanapun, saya harus pergi ke Gunung Gantung dan melihatnya sendiri. Kelemahannya adalah basis kultivasi saya jelas tidak cukup tinggi. Dan jika saya benar-benar putranya, dan kabar tersiar, mungkin saya akan terbunuh. Ngomong-ngomong, level apa basis kultivasi Bunda Suci? Yang Ki bertanya. Lebih tinggi dari seorang sage hebat, jawab Ni Chao Guang. Apakah Anda mengatakan dia demi immortal? Bukankah itu akan membuatnya benar-benar tak terkalahkan? Dia pasti seorang demi immortal, meskipun, aku tidak yakin di mana dia berdiri dalam level itu. Dibandingkan dengan dia, kami seperti semut. Faktanya, kita lebih rendah dari semut. Ni Chao Guang menghela nafas. Yang Ki, itu pasti akan membawamu beberapa ribu tahun sebelum kamu menjadi demi immortal. Meskipun, Anda memang membunuh 18 sage besar sebagai legendaris domain pribadi. Anda tahu, bahkan demi immortal saat ini tidak melakukan hal seperti itu di masa muda mereka. Baiklah, cukup mengoceh. Ayo, ikuti aku. Jika harus, saya akan mengambil guru muda surga kafan itu dan memaksanya menjadi agen saya. Mereka berdua terus menyusuri jalan menuju gedung yang telah dimasuki oleh Tuan Muda Kafan Suci, yang tidak lain adalah Hall of Mandrakes, salah satu lokasi pusat Quick Down Cathedral untuk perdagangan luar negeri, dan sumber pendapatan besar bagi mereka. Begitu Yang Ki mendekati struktur, dia bisa merasakan aura motes abadi, dan simpanan batu roh yang sangat besar. Tuan Muda Kain Kafan Surga telah memasuki gedung tanpa dihentikan, tetapi Yang Ki dan Ni Chao Guang harus berbicara dengan para penjaga legendaris. Saya Ni Chao Guang dari Asosiasi Asal Roh. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam konvensi lelang. Ni Chao Guang menunjukkan medali identitasnya. Oh, kata penjaga itu. Asosiasi Asal Roh, katamu, silakan, masuk. Meskipun demikian, Anda tetap harus membayar biaya masuk. 10 batu roh kelas kerajaan.
Tanpa berkedip, Yang Qi melemparkan 100 batu roh kelas kerajaan kepada pria itu. Ini, ambil itu dan bagi kembalian di antara para penjaga. Dan dapatkan kami tempat duduk yang bagus saat Anda melakukannya. Ya tentu, para penjaga bertukar pandang senang, dan kemudian salah satu dari mereka melangkah maju. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke lokasi terbaik dan teraman. Ini adalah suite surga begitu Anda berada di dalam, tidak ada yang bisa melihat fitur wajah Anda dengan jelas. Itu sempurna, kata Yang Qi. Saat mereka berjalan melalui rumah lelang, Yang Qi melihat sekeliling dan melihat sekelompok orang sudah berkumpul, banyak di antaranya adalah orang bijak hebat. Apa nih? Cao Guang tiba-tiba bergumam. Itulah Wild Everlasting dari Grand Wild Mansion. Yang Qi mengikuti garis pandangnya sampai dia melihat seorang Great Sage kekar yang cukup memancarkan sensasi kekuatan dan kemegahan. Dia adalah putra Dewa Liar, pemimpin rumah besar liar. Ni Cao Guang menambahkan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?